Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar lewat online ya. Bagaimana dengan kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa terapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, kita masuk ke pembelajaran 7, menerima kodo dan kodar ya. Jadi yang kita pelajari 3.4, memahami hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kegiatan prakteknya 4.4 menunjukkan hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia ya. Jadi di sini kalian beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kita buka buku cetaknya halaman 65 ya. Di sini kita lihat cover depannya, memahami makna kodo dan kodar. Contoh-contoh kodo dan kodar, hikmah beriman kepada kodo dan kodar ya. Kita lanjut. Buku cetak halaman 66-67, perhatikan gambar, amati gambar berikut ya. Di sini ada manusia, alam ya, kemudian kegiatan. Nah, kita memahami makna kodo dan kodar. Kodo, perhatikan cerita berikut ya, nanti kalian baca. Kemudian kita masuk ke pemahaman arti kodo. Apakah kamu sudah mencermati cerita di atas ya? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena Salim menyadari dari peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah punya ketentuan lain, anak-anak ya. Jadi di sini percaya kepada kodo dan kodar termasuk rukun iman yang keenam ya. Kodo dan kodar, percaya takdir ya, takdir baik dan takdir Allah. Oke, kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi makhluknya, kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan dalam Quran surah Al-Hadid ya. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir ya, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab ya sebelum kamu mewujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Oke. Nah, kodo tadi ya sudah dibahas. Jadi di sini ketetapan Allah, jadi tidak dapat dirubah. Kalau Allah sudah menetapkan, maka kodo tersebut ya, takdir tersebut tidak bisa dirubah. Nah, misalnya kodo yang tidak dapat dirubah yaitu jenis kelamin. Kalau kalian dilahirkan sebagai wanita, nah itu sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun laki-laki ya, tidak bisa dirubah. Laki-laki menjadi perempuan tidak bisa ya. Yang perempuan juga menjadi laki-laki tidak bisa. Ini adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datangnya kematian. Ya, datangnya kematian kita nggak tahu kita kapan Allah memanggil ya, kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Jadi takdir kematian sudah berada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datangnya hari kiamat ya, kita juga tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dapat dirubah-rubah lagi oleh Allah, oleh kita ya. Lanjut buku cetak agama halaman 68 dan 69 ya. Kita lihat di sini contoh kodar. Apa itu kodar? Nah, suatu kejadian yang tidak dapat dirubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh koda. Ya, ini tadi kodo ya, tidak dapat dirubah. Contohnya di sini ada matahari terbit ya, kemudian tenggelam di barat. Ini tidak bisa kita rubah ya. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Kemudian kematian ya, dan planet-planet yang berputar ya sesuai dengan porosnya, ini tidak bisa manusia merubahnya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ketetapan. Ini contoh-contoh kodar ya, tadi kodo.
tadi kematian, jenis kelamin, dan apa tadi, hari kiamat ya. Kemudian di sini D ada hikmah beriman kepada qada. Apa sih hikmahnya dari kita beriman kepada qada Allah ya? Nah, di sini dibiasakan datang ke sekolah ya tepat waktu, kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar. Jangan mentang-mentang kamu di rumah banyak mainnya lebih banyak daripada waktu belajarnya. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan dari orang tua, kemudian tidak bersikap sombong. Yang kelima, berhati-hati di tempat keramaian ya. Yang keenam, bertanggung jawab kepada tugas-tugas ya. Kemudian yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap. Sekarang kita masuk ke qadar. Apa itu qadar? Perhatikan cerita berikut, kalian baca ya apa yang dimaksud dengan qadar. Tadi qada, sekarang qadar ya. Nah, jadi di sini memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ya dapat diubah. Nah, ini qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiarnya Maryam ya, yang gigih berlatih. Akhirnya dia mendapatkan lomba ya, keterampilan, juara pertama dalam lomba keterampilan agama Islam. Nah, ikhtiar di sini artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi ya pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita untuk mencapai keberhasilan. Diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor ya. Misalnya Allah memberikan modal kecerdasan kepada kita, hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan baik ya, untuk mengejar cita-cita dan kesuksesannya. Oke, kita lihat di sini ada seperti firman Allah dalam Quran Al-Ra'd ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfujunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa malahu min dunihi miwalin ya, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dan dari depan belakang mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindung bagi mereka selain Dia ya. Jadi setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Nah, ini contoh-contoh qadar. Contohnya, ingin pintar ya harus belajar ya, ingin mendapat juara juga harus belajar. Kemudian menjadi anak ingin disenangi orang lain ya, jadi kita harus berusaha menjadi anak yang baik ya kepada siapa saja ya. Kemudian ingin menjadi anak yang pandai ya harus banyak membaca ya. Ingin tulisannya rapi ya banyak menulis ya, belajar menulis. Nah, oke, di sini ada hikmah beriman kepada qadar. Kalian bisa baca nanti ya. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan ya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar ya. Lanjut ke keterangan berikut. Qada ya, tadi qadar takdir ya, ketentuan Allah. Kalau qada tadi kan ketetapan, kalau qadar ketentuan Allah yang dapat dirubah ya. Misalnya kepandaian, ingin pandai harus belajar. Kekayaan, ingin kaya harus bekerja dan menabung. Kesehatan, ingin sehat harus menjaga tubuh kita dan badan kita ya, dari pola makan dan berolahraga. Kita lanjut ke buku cetak agama halaman 72 ya. Di sini ada rangkuman ya
nanti kalian bisa baca rangkumannya tentang pembelajaran kita hari ini, qada dan qadar ya, yang termasuk rukun iman yang keenam. Kita wajib mempercayainya, iman kepada qada dan qadar, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk, takdir yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Tugas kalian adalah menjawab ya, halaman 73 soal ayo berlatih bagian A, B, dan C ya. Ini kalian isi. Kemudian kita lanjut ke halaman 74 juga sama, kalian isi. Oke, mudah-mudahan pembahasan pembelajaran 7 tentang qada dan qadar ya, takdir baik, takdir buruk Allah Subhanahu wa taala bisa kita pahami bersama. Kemudian kalian kerjakan tugas di pembahasan kita untuk buku cetak selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.